Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Eta Anggraini, nomor induk mahasiswa 43010200114. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Masalah Sosial, mata kuliah pengantar sosiologi. Saya akan mempresentasikan bersama kedua teman saya, Iqbal Nurrohim dengan NIM 43010200113 dan Alfi Mas'ud dengan NIM 43010200112. Langsung saja menuju ke definisi masalah sosial. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, dan masalah lainnya. Meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial. Kata sosial antara lain mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi. Sementara itu, kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Sehingga, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Definisi masalah sosial menurut Soerjono Sukanto. Menurut Soerjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok ataupun sosial. Menurut Soerjono Sukanto, masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain 1. Faktor ekonomi, meliputi kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. 2. Faktor budaya, meliputi perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. 3. Faktor biologis, meliputi penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya. 4. Faktor psikologis, meliputi penyakit syaraf, aliran sesat, dan lain sebagainya. Definisi masalah sosial menurut Robbington dan Weinberg tahun 1999. Robbington dan Weinberg tahun 1999 mendefinisikan masalah sosial sebagai berikut. Social problem as an alleged situation that is incompatible with the values of significant number of people who agree that action is needed to alter the situation. Definisi tersebut menyebutkan bahwa masalah sosial yang diduga dan dianggap oleh banyak orang bertentangan dengan nilai, sehingga mereka setuju adanya tindakan untuk mengatasi atau menghilangkan situasi tersebut. Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat berbagai unsur dari pengertian masalah sosial, yaitu 1. Situasi. Masalah sosial merupakan suatu situasi, namun sembarang situasi. Masalah sosial adalah situasi yang diduga atau dianggap mengganggu atau tidak mengenakkan orang lain. Situasi bermasalah juga dapat menggambarkan adanya ketimpangan atau kesenjangan antara situasi yang diharapkan dengan situasi nyata, a significant discrepancy between a started and social actuality. 2. Orang. Dalam masalah sosial, paling tidak terdapat 3 pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah orang yang memahami masalah sosial atau melakukan pelanggaran, yang disebut klien. Pihak yang kedua adalah orang yang menjadi korban masalah tersebut, atau disebut victim. Pihak ketiga adalah orang yang berkaitan dengan permasalahan dan menilai situasi tersebut sebagai situasi yang bermasalah atau signifikan odd. Ketiga, norma dan nilai. Dalam masalah sosial terdapat norma dan nilai yang dilanggar, padahal norma dan nilai seharusnya dijunjung tinggi dan dijadikan landasan dalam berperilaku. Jadi, kalau ada individu yang melanggar norma dan nilai, maka individu lain akan bereaksi terhadap pelanggaran tersebut. 4. Tindakan.
Jika ada masalah sosial, maka orang mengharapkan ada tindakan untuk menghadapi dan memecahkan masalah sosial tersebut atau problem solving and coping. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh mereka sendiri ataupun pihak lain. Definisi masalah sosial menurut Martin S. Weinberg. Menurutnya, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai terhadap masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat telah sepakat melakukan suatu tindakan untuk merubah situasi tersebut. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diharapkan timbul dalam suatu masyarakat. Karena dinilai mengganggu ketentraman masyarakat, kemudian diperlukan juga adanya tindakan dari hasil kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaikinya. Yang berikutnya yaitu klarifikasi masalah sosial. Masalah sosial yaitu timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkut paut dengan kesejahteraan, kebedaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu untuk kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. Sesuai dengan sumber-sumbernya, masalah sosial dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, masalah sosial patologis, yaitu suatu perspektif yang menganggap masalah sosial sebagai suatu penyakit dari masyarakat yang ideal. Menurut Kartini Kortono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Yang kedua, masalah sosial non-patologis, mengacu pada masalah sosial yang bukan bersifat penyakit sehingga relatif lebih mudah mengatasinya. Contohnya yaitu tawuran antar kelompok, kenakalan remaja, kebutaan di jalan, penipuan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masalah sosial manifest, merupakan dari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan mana terjadi akibat dari ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang ada, sehingga anggota masyarakat melakukan penyimpangan perilaku atau deviant behavior. Masyarakat umumnya tidak menyukai perilaku tersebut atau tindakan menyimpang, sehingga berusaha untuk menghadapi dan mengatasinya. Selanjutnya, masalah sosial latent, merupakan masalah sosial yang ada tapi tidak disadari oleh masyarakat atau masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya, atau juga berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Masalah sosial ini sewaktu-waktu akan muncul menjadi masalah sosial manifest. Contohnya, masalah konflik latent yang berlatar belakang SARA, kebelakangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dan antar golongan. Selanjutnya yaitu klasifikasi atas dasar warisan atau heritage. Yang pertama, warisan sosial meliputi berbagai masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat. Contohnya yaitu masalah depresi, hubungan kelompok, mayoritas dan minoritas, pendidikan, politik, pelaksanaan hukum. Kedua yaitu warisan biologis, berkaitan dengan masalah kependudukan. Misalnya adalah masalah migrasi, berkurang atau bertambahnya penduduk, terbatasnya kelahiran, catatan baik karena bawaan atau bukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, warisan fisik, terjadinya karena adanya keterbatasan atau pengurangan sumber daya alam yang menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya yaitu kemiskinan di daerah tandus, penyakit-penyakit karena adanya polusi tanah. Yang keempat yaitu warisan akibat kebijakan sosial, masalah-masalah sosial yang timbul akibat kurang tepatnya suatu penerapan kebijakan di masyarakat. Contohnya ketimpangan sosial ekonomi antar daerah, pencemaran industri, bencana alam, atau yang bisa disebut karena kebijakan HPH. Selanjutnya yaitu ukuran masalah sosial. Kriteria utama. Yang pertama, kriteria utama suatu masalah sosial yaitu tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial.
Unsur pertama dan pokok dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok dengan kondisi-kondisi nyata kehidupan. Yang kedua yaitu sumber-sumber sosial masalah sosial, yaitu masalah sosial merupakan persoalan yang timbul secara langsung dari suatu sumber langsung pada kondisi maupun proses sosial. Sebab terpenting masalah sosial haruslah bersifat sosial. Ukurannya tidaklah semata-mata pada perwujudannya yang bersifat sosial, akan tetapi juga pada sumbernya. Yang ketiga yaitu pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak, yaitu dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar jika kelompok warga masyarakat menjadi pemimpin masyarakat tersebut. Golongan kecil tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih besar dari orang-orang lain untuk membuat serta menentukan kebijakan sosial. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu contoh masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kejahatan. Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisa terhadap kondisi dan proses menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terhadap hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Kedua, para sosiolog berusaha menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat untuk mengatasi masalah kejahatan tersebut kecuali tidak preventif. Dapat pula diadakan tindakan-tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Yang ketiga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri, yaitu yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawan dalam bentuk radikalisme, delinkuansi dan sebagainya, dan sikap yang apatis, penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Sikap melawan mungkin disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang. Yang keempat yaitu peperangan. Peperangan mungkin merupakan masalah sosial paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Masalah peperangan berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut beberapa masyarakat sekaligus sehingga memerlukan kerjasama internasional yang kini belum berkembang dengan pesat. Sosiologi menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang berikutnya, pemecahan masalah sosial. Upaya pemecahan masalah sosial dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu preventif. Metode ini jarang digunakan karena membutuhkan penelitian-penelitian yang mendalam mengenai sebab-sebab terjadinya masalah tersebut. Yang kedua, represif, merupakan upaya yang sering dilakukan setelah gejala-gejala sosial dapat dipastikan sebagai masalah sosial, maka segera diambil tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Upaya pemecahan masalah sosial tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diatasi melalui upaya sebagai berikut, yaitu mensosialisasikan nilai-nilai dan norma sosial. Permasalahan sosial dapat dicegah sebelum terjadi dengan upaya preventif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan mensosialisasikan nilai-nilai dan norma sosial secara intensif. Yang berikutnya, mempertegas sanksi sosial bagi para pelanggar. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan dapat diatasi dengan upaya represif, yaitu dengan menerapkan sanksi sosial secara tegas kepada setiap orang yang melanggar peraturan. Mungkin itu yang dapat kelompok 9 jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun pengetikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.